Jumpa lagi dengan kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Infantri Andi Afandi SIP resmikan sumur bor dan instalasi listrik di Pondok Pesantren Al Barokah Kawunganten. Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Infantri Andi Afandi SIP didampingi istri meresmikan sumur bor dan instalasi listrik Pondok Pesantren Al Barokah, Jalan Kauman Lama, RT 5 RW 1, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jumat 8 Oktober 2021. Yang terhormat Komandan Kodim 0703 Cilacap, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Barokah Bapak Kiai Haji Munif Mas'ud, yang kami hormati Bapak Camat Kawunganten dan Ramil Kawunganten dan Kapolsek Kawunganten, yang kami hormati Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 18 dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Ranting 10 beserta pengurus. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang terhormat Bapak Komandan Kodim 0703 Cilacap serta seluruh jajaran perwira seksi, yang kami hormati Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cilacap beserta jajarannya, yang saya hormati para bapak-bapak dan ramil dan seluruh jajarannya, yang saya hormati, yang saya muliakan beliau pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah panjenenganipun Romo Kiai Haji Gus Hanif Mas'ud serta seluruh keluarga besarnya, yang saya hormati para kepala UPD instansi 3 kecamatan Kawunganten, seluruh santri yang kita banggakan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas karunia, nikmat, rahmat dari Tuhan semata kita bisa hadir di tempat ini dalam acara yang sangat penting, yaitu antara lain bersama-sama menghadiri acara yang mulia, yaitu peresmian sumur bor dan peninjauan vaksinasi dan acara silaturahmi serta acara yang lain yang juga sangat penting. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Kawunganten beribu-ribu menghaturkan terima kasih sekali dan terus-menerus terima kasih kepada beliau Bapak Dandim dan jajarannya yang telah berkenan untuk banyak berkontribusi untuk masyarakat, untuk pondok pesantren, untuk lembaga-lembaga di Kecamatan Kawunganten. Terima kasih dan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 8 Oktober 2021 kita masih diberikan kesehatan, kemudian dan umur yang panjang. Kita masih sama-sama bisa hadir bersama di Pondok Pesantren Al Barokah. Terima kasih banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Camat. Banyak yang luar biasa, rasa bersyukur kami keluarga besar Kodim Cilacap atas doa, perhatian, dukungan moral dari Hanif dan seluruh yang berada di Pondok Pesantren Al Barokah. Tentunya refleksi kami adalah di ulang tahun ke-76 TNI. Tidak ada kata lain bahwa TNI saat ini umurnya sudah 76. Kalau kita berbicara mengenai masa waktu kan ya, dari waktu sekali diulang dan berulang bahwa hidup itu keniscayaan. Jadi kalau saya melihat bahwa TNI sekarang ini di usia ke-76 tantangannya berbeda dengan di masa awal-awal terbentuknya. Di awal terbentuknya TNI atau ABRI dulu ataupun Tentara Keamanan Rakyat itu lahir dari bangsa kita, itu dari rakyat yang berjuang, dari rakyat yang memulai perjuangan dengan bambu runcing dari seluruh elemen, karena satu, tidak mau dijajah dan ingin menjadi bangsa yang merdeka.
Bangsa yang merdeka itu adalah memaknai merdeka itu adalah bebas, merdeka dalam segala sesuatunya. Artinya merdeka dalam peribadatan, merdeka dalam menerima hak dan kewajiban, merdeka menghirup udara kebebasan di Indonesia ini. Itulah ya luhurnya awal. Tapi setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan tahun 45 terbentuklah TNI ini. Sempurnakan dalam bentuk organisasi, dalam bentuk 4 angkatan saat itu, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Dan seiring dengan perjalanan waktu, dengan tuntutan organisasi, maka setelah reformasi, Polri organisasinya berdiri sendiri. Tentunya karena perannya semakin banyak dalam hal ini. Kamtibmas di situ sangat banyak, sampai sekarang kami mengakui bahwa Polri tugasnya di masyarakat, kemudian pelayan masyarakat, kemudian gakum ataupun penegakan hukum. Adapun TNI itu tetap fokus kepada 3 tugas pokok. Yang pertama mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian menjaga kedaulatan, ketiga menjadi benteng pertahanan. Jadi kami fokus kepada 3 hal itu. Akan tetapi setelah musuh yang nyata ataupun bangsa penjajah Jepang sama Belanda sudah pergi meninggalkan Indonesia, maka tugas TNI ataupun Polri ini tidak berhenti di situ. Tapi tugasnya semakin dinamis atau semakin banyak. Kenapa? Karena kita berjuang bersama-sama menghadapi namanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Termasuk salah satunya setelah 2 tahun ini kita didera dengan namanya pandemi COVID. Maka sebenarnya disinilah perjuangan sebenarnya itu diuji. Karena TNI dan Polri sudah tidak mengangkat senjata, tidak mengeluarkan peluru, tidak menembak, akan tetapi berjuang bersama-sama, bergandengan tangan, bersama-sama di wilayah, saling berangkulan untuk menghadapi COVID ini. Karena COVID ini sangat nyata dan sudah menjadi global di seluruh dunia. Sampai saat ini sudah hampir 2.000 personil ataupun 2.000 warga Cilacap yang meninggal dunia. Kalau secara total nasional sudah hampir 148.000, sudah masuk ke hampir 150.000. Sehingga ini sangat nyata berada di depan kita. Tapi satu sisi kita harus tetap hidup, kita harus tetap sehat, kita harus tetap berikhtiar untuk bekerja, beribadah sehari-hari dalam kegiatan kita. Inilah yang dikatakan pemerintah itu rem dan gas harus seimbang. Maka disinilah peran serta TNI, dalam hal ini TNI maupun Polri menjadi stabilisator. Peran TNI dan Polri sebagai dinamisator. Jadi menstabilkan segala sendi-sendi kehidupan masyarakat, mengisi keterbatasan masyarakat dalam menangani COVID. Inilah saat ini kita harus hadir di situ. Maka selalu saya sampaikan kepada para dan Ramil, para Babinsa, kemudian rekan saya Pak Kapolres, Pak Polsek dan Babin, kita harus hadir berada di tengah-tengah masyarakat sebagai pembaharu. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai agen perubahan. Dengarlah apa yang disampaikan ataupun yang diucapkan masyarakat. Dengarlah ataupun lihatlah apa yang disampaikan oleh rakyat. Karena itulah suara yang paling murni. Belum tersentuh oleh kepentingan, tidak tersentuh oleh sesuatu hal yang lain-lain. Kenapa? Karena suara rakyat, suara masyarakat itu yang paling murni. Dan rakyat itu adalah ibu kandung kita. Dengarkanlah itu, degup-degupnya, degup jantungnya, suara hatinya, doanya, itu yang harus kita tangkap. Ini alhamdulillah sudah kita maknai bersama di usia TNI yang ke-76 dengan jargon bersatu berjuang. Tentunya insya Allah kita pasti menang. Kapan COVID atau pandemi COVID selesai, tidak ada yang bisa memastikan, Bos. Teman-teman semua tidak ada yang bisa memastikan. Tapi kita berdoa dan optimis pandemi COVID akan selesai. Nah, saya rasa Kedatangan Dandim 0703 Cilacap disambut oleh Camat Kawunganten Muji Utomo APMM dan Ramil 09 Kawunganten Kapten CPM Agus Santoso, Kapolsek Kawunganten Ibtu Adi SSH,
Kepala Puskesmas Kawunganten Edi Nugroho Basuki SKM, Kepala KUA Kawunganten Jumari SPDI, para dan ramil jajaran Kodim 0703 Cilacap, para perwira staf Kodim 0703 Cilacap, para Babinsa Koramil 09 Kawunganten, para Babin Kamtibmas Polsek Kawunganten, Kasih Trantibun Kecamatan Kawunganten. Kunjungan Dandim 0703 Cilacap ke Pondok Pesantren Al Barokah dalam rangka meresmikan sumur bor dan instalasi listrik. Selain itu, Dandim juga meninjau kegiatan vaksin untuk santriwan santriwati di Pondok Pesantren Al Barokah. Langsung ke vaksin. Ada nih. Ternyata cukup ya Bu ya? Lancar. Lancar ya? Nggak pernah libur ini. Bapaknya di mana Bu? Tapi kalau ibu berarti gantian, bapaknya bisa istirahat berarti. Ya, kesehatan ya. Yang katanya 220.000 kan pisar. Besar ya. Pisar. Nanti hari Senin AstraZeneca 20.000 lagi daripada. Aja mau ya. Sehat dan tangguh mau ya. Dandim 0703 Cilacap dalam sambutannya diantaranya di tengah pandemi COVID-19 kita tetap harus hidup. TNI Polri sebagai sosialitator, dinamisator, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Rakyat adalah ibu kandung kita. Hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita harus kuat. Kita harus bertahan dan siap memerangi virus COVID-19 di saat ini. Harapan saya Pak Camat dan Ramil Kapolsek, Kepala Puskesmas dan jajaran Nakes Kecamatan Kawunganten, mari bekerja kita kejar target vaksinasi 10.000 per hari supaya habis tahun 2021 Kabupaten Cilacap bisa mencapai 60% harapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, hari ini tanggal 8 Oktober 2021 kami keluarga besar Kodim Cilacap melaksanakan silaturahim pada guru kami atau guru kita, bapak kita, Gus Hanif, yang hari ini sama-sama beserta dengan adik-adik di Pondok Pesantren Al Barokah. Itu sebenarnya dua kegiatan. Yang pertama tasyakuran untuk peresmian sumur bor yang saat ini bisa membantu bagaimana sanitasi ataupun pengadaan air bersih di pondok pesantren ini. Insya Allah akan bermanfaat dan berguna seterusnya, harapan seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya program pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan vaksin yang saat ini sudah dilaksanakan akselerasi bersama di Cilacap. Mungkin saya sampaikan sedikit informasi bahwa memang Cilacap ini artinya masih butuh akselerasi ataupun pencapaian yang maksimal, sehingga dari baik Dirjen Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten kita bersama TNI Polri dan seluruh masyarakat baik Forkopimda ataupun Forkopimda ataupun perangkat desa bahu-membahu untuk bagaimana pencapaian vaksin Cilacap. Harapannya sebelum tahun 2022 kita mampu mencapai 60% agar herd immunity di Kabupaten Cilacap dapat terbentuk. Oh ya, untuk vaksin sendiri berapa dosisnya Pak?
Kalau untuk vaksin hari ini sudah dari penyampaian informasi dari Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil ini ada 1000. Cuma dibagi di tempat, yaitu pertama di Pondok Pesantren Al Barokah, yang kedua di Al Hikmah. Dan ini masih satu desa di Kecamatan Kawunganten. Akan tetapi ke depan untuk mulai periode minggu ini kita mengendorse untuk vaksin itu dalam satu hari 20.000. Harapannya adalah dukungan dari Dirjen Kesehatan, yaitu 1,5 juta dosis itu mampu tercapai dan dieksekusi sebelum tahun 2002. Dan ini mutlak menjadi tujuan, karena ya Cilacap sampai saat ini ya masih agak tertinggal jauh masalah vaksin dibanding daerah-daerah aglomerasi ataupun wilayah Cilacap atau Kabupaten Jawa Tengah yang lainnya. Untuk target sendiri dari pihak Kodim masalah vaksin? Masalah vaksin sebenarnya kita sudah membahu-membahu, artinya sekarang semua leading sektor akan bekerja. Dinas Kesehatan secara berjenjang bottom up meminta kepada provinsi, kemudian lanjut kepada Kementerian Kesehatan, dari Polres melanjutkan kepada Polda, kemudian Polri, kami juga Kodim tentunya ke Korem maupun Kodam. Jadi pada dasarnya resource ataupun sumber vaksin ini banyak sekali, sehingga harapannya sebenarnya hanya satu, agar kekebalan imunitas dapat tercapai di Cilacap dan membantu untuk masyarakat di Cilacap ini sehat dan tangguh. Karena ke depan kami akan sangat yakin percaya tahun 2022 kita harus mampu bangkit lebih baik dibanding tahun ini. Oke, terima kasih Dan. Ya. Dalam rangka apa? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dari banyak pihak, terutama yaitu dari pihak Kodim 0703 Cilacap. Dalam hal ini juga dihadiri Pak Dandim dan Ibu Dandim juga, serta beberapa jajarannya di Kabupaten Cilacap ini dalam rangka meresmikan dan sekaligus tasyakuran atas bantuan yaitu pembuatan sumur bor dan instalasi listrik. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya pada jajaran Kodim 0703 Cilacap dalam hal ini yang telah ikut bakti sosial dan sekaligus sumbangsihnya luar biasa, perhatiannya terhadap Pondok Pesantren Al Barokah Kawunganten ini. Dan kedua kalinya juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak Polres Cilacap, karena dari ini juga bertepatan dengan vaksinasi. Nah, ini alhamdulillah ada dosis 500 dari santri, kemudian merupakan vaksinasi yang kedua alhamdulillah bisa terlaksana, dan sekaligus dari pihak Puskesmas Kawunganten juga sebagai pelaksana. Alhamdulillah, semoga kegiatan seperti ini bersinergi antara TNI, Polri, terus dari pihak kesehatan, Puskesmas juga luar biasa. Semoga kedepannya terus berjalan dan menjadi perhatian bersama sekaligus luar biasa seperti ini. Kalau untuk jumlah santrinya sendiri berapa Gus di sini Gus? Di sini jumlah santrinya sekitar 400 putra dan putrinya. Berarti semua udah tervaksin ya Gus? Iya, insya Allah. Ya, matur nuwun Gus. Iya. Dr. Waktub Maulana, putra dari Kiai Haji Hanif Masud selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah Kawunganten, menjelaskan kepada awak media terkait kunjungan Dandim 0703 Cilacap ke Pondok Pesantren Al Barokah Kawunganten ini. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Kodim 0703 Cilacap dan kepada semua pihak yang selama ini sudah memberikan bantuannya untuk Pondok Pesantren Al Barokah Kawunganten ini, jelasnya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Cilacap yang sudah menurunkan bantuan vaksin untuk santriwan santriwati di Pondok Pesantren Al Barokah Kawunganten. Dari Pondok Pesantren Al Barokah, Jalan Kauman Lama, RT 5 RW 1 Desa Kawunganten Lor,
Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Kabar 1 Nusantara melaporkan.